Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Ira Fedriati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kandang Jati Wetan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai pemimpin. Nah, pada kegiatan ini saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan saya, tempat saya bekerja saat ini, yaitu Kepala SDN Kandang Jati Wetan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, yaitu Bapak Suryono SPD. Dan saat ini beliau bersama saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih nih Bapak kepada Bapak karena Bapak sudah berkenan untuk melakukan wawancara bersama saya untuk membahas pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Artinya terutama berkaitan dengan kasus-kasus dilema ini, kayak mana kasus sama-sama benar, disebut dilema karena sama-sama benar, kemudian kita bingung untuk mencari langkah terbaik seperti itu Pak. Kemudian sebelumnya saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, profilnya juga secara singkat. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira, ketua yang saya hormati, hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah kami selaku kepala sekolah SDN Kandang Jati Wetan, Bapak Suryono SPD, kali ini memberikan kesempatan dan waktu kepada teman kita, mitra kita, yaitu Bu Ira, untuk memberikan atau mengadakan wawancara terkait dengan bentuk-bentuk dan gaya-gaya kepemimpinan dari kepala sekolah. Dalam hal ini tentunya kami sangat membantu dan mendukung dan berharap mudah-mudahan kita nantinya muncul seorang calon guru penggerak yang mempunyai karismatik, mempunyai nilai lebih sehingga bisa membantu pencerahan kepada guru yang lain. Baik, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Langsung saja ya Bapak, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak yang harapannya nanti saya akan mendapatkan pelajaran, kemudian mendapatkan referensi juga berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bijaksana, yang baik seperti itu Pak ya. Untuk pertanyaan pertama ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Begini, dengan setiap kasus baik itu menyangkut anak, murid atau guru, seorang pimpinan perlu mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, perlu adanya klasifikasi. Apakah ini termasuk problem yang berat, sedang, atau ringan. Dari sana seorang pimpinan sudah bisa melakukan tindakan atau menghentikan dalam kedua. Terkait dengan masalah dilema itu tadi, memang sering muncul dalam organisasi yang di sekolah ini, tapi kita lihat kalau permasalahan itu sama-sama ada, di sisi lain ada mentorotnya, terus di sisi lain ada manfaatnya, maka kita harus pandai-pandai menimbang dan menghargai dari satu permasalahan itu. Dan di sini seorang pimpinan harus memberikan prinsip dasar bahwa utamakan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau yang menyangkut kepentingan anak itu sendiri kalau memang kasusnya masalah guru. Terima kasih. Jadi identifikasi dulu ya Pak kasusnya. Setelah diidentifikasi, maka perlu adanya pengklasifikasian. Klasifikasi. Ini termasuk berat, ringan, atau sedang. Selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak?
keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu dibiasakan berdasarkan hasil musyawarah. Ini perlunya musyawarah supaya dalam satu sekolah itu mempunyai persepsi yang sama di antara itu, dan yang lebih bagus lagi dari musyawarah itu mempunyai suatu suara yang sama dalam penjelasannya kepada wali murid atau kepada masyarakat. Tadi persoalannya masalah apa? Dan yang kedua ini menjalankan pengambilan keputusan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Ya, setiap keputusan itu diambil dengan dasar musyawarah, dan disinilah keuntungan daripada musyawarah itu tidak ada intervensi dari kepala sekolah itu sendiri, tetapi menyangkut kepentingan umum, berarti yang bertanggung jawab bersama. Yang kedua, bisa menyamakan persepsi dulu sehingga tidak saling menyalahkan di kemudian hari. Saya pikir seperti itu. Berarti musyawarah sangat penting untuk mencapai pemufakatan bersama. Karena di sini negaranya demokrasi dan kita diajarkan oleh sila keempat yang selalu bermusyawarah, senyapang ini adalah untuk kemaslahatan bersama, maka perlu tidak sekedar musyawarah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan Bapak selama ini? Prosedur atau langkah-langkahnya? Menyangkut problem yang ada di sekolah, misalnya apa itu murid, apa itu guru. Kalau murid biasanya diserahkan langsung permasalahannya itu kepada guru masing-masing. Tapi kalau itu guru, maka ada prosedur yang perlu kita program. Yang pertama, perlu adanya pemberitahuan secara umum tentang kapan rapat itu diadakan. Ini tentunya seorang pimpinan mengadakan rapat cuti. Terus yang kedua, dengan adanya prosedur itu, di situ akan muncul apakah ini menyangkut masalah pribadi atau menyangkut program masalah umum. Nah, prosedurnya kalau menyangkut masalah pribadi, maka kami seorang pimpinan biasanya memanggil langsung pada seorang yang bersangkutan untuk diajak berkomunikasi dengan baik, apa yang melatar belakangi dan bagaimana solusinya. Tetapi kalau menyangkut masalah kepentingan umum termasuk guru-guru semua, maka diadakan di forum musyawarah itu sendiri. Jadi rapat memang perlu. Jadi ada semacam pembinaan. Di situ ada masukan dari teman-teman. Kalau memang ada pendapat yang lebih baik dan lebih menguntungkan kepada sekolah, kenapa tidak diterima? Dan kita jangan menganggap bahwa pendapat saya ini yang terbaik, itu jangan sampai ada anggapan seperti itu. Bisa jadi kebaikan itu datangnya dari bawah ya. Nah, itu namanya masukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Bapak? Ya, yang pertama face to face ya, dengan cara kita mengambil langsung dengan yang bermasalah atau yang bersangkutan. Yang kedua, kita juga mengklasifikasi permasalahan itu sendiri. Kalau memang menyangkut kesalahan umum atau permasalahan umum, yang itu sudah diflowkan dalam forum musyawarah. Tetapi kalau pihak yang bersangkutan tidak ada perubahan, maka di sini perlu seorang pimpinan mengadakan evaluasi bagaimana dengan problem itu. Kalau tidak ada perubahan, maka perlu adanya semacam pengadministrasian dengan memberikan pernyataan, disuruh memberikan pernyataan atau perjanjian dan seterusnya, agar ada semacam peningkatan yang pada akhirnya kembali. Pembinaan penting. Seorang pimpinan tidak boleh merasa cukup untuk harus membina, karena
Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bapak? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di Lima Etika. Pasti ada tantangan ini, Pak, ya? Tantangan itu kadang-kadang datangnya dari teman mitra kita, guru-guru, atau bisa jadi datang dari murid yang penyebab asalnya karena kurang pemahaman. Nah, kurang pemahaman dari masing-masing guru atau dari masyarakat ini bukan berarti suatu penolakan, tetapi perlu pemahaman yang lebih luas sehingga bersama-sama memahami yang pada akhirnya bersama-sama memikirkan dan bahkan membantu untuk tercapainya suatu tujuan. Misalnya datangnya dari wali murid, tantangannya dan ini ada laporan dari LSM dan sebagainya. Nah, kita cari dulu identifikasi apa permasalahannya dan apa solusinya bagaimana. Senyapa kita mempunyai niatan baik, nah nanti ya kita cari solusi-solusi yang terbaik. Tidak ada perasaan benci, dendam, sehingga permasalahan itu bisa keluar dengan kemaslahatan yang lebih luas. Berarti komunikasi menjadi kunci utama. Komunikasi, ya, karena orang tidak paham itu ada dua, karena ketidaktahuannya, atau karena mempunyai perbedaan cara, perbedaan cara, apalagi menyebut perbedaan pandangan. Ini. Nah, dalam hal seperti ini kita lihat perlu adanya masukan apa yang menjadi penyebab itu. Saya pikir dengan cara yang demikian tidak ada yang menimbulkan efek yang nilai, semuanya akan berjalan baik. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa? Kalau menyebut murid misalnya, itu langsung jadwalnya diserahkan kepada masing-masing kelas. Tetapi bagi mitra kerja kita, teman kerja kita dulu, itu kita adakan rapat, ya, musyawarah yang terprogram. Misalnya setiap minggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan setiap bulan sekali. Tapi saya pikir kalau bisa setiap minggu sekali. Kalau bisa, kenapa? Karena permasalahan yang ada di tubuh kita supaya tidak terlalu bengkak dan bisa cepat diatasi bersama. Karena kesenjangan berkomunikasi itu akan menimbulkan efek yang lebih besar lagi. Tetapi kalau ketika tercepat diadakan komunikasi, maka celah-celah untuk meluas itu akan semakin kecil. Jadi harus terprogram. Ada yang mingguan, setengah mingguan. Kalau saya cenderung paling tidak yang 2 minggu sekali terus ada. Jadi itu harus resmi seperti rapat atau berkomunikasi ngomong-ngomong seperti biasa? Kalau resmi harus ada aturan, mungkin sebaiknya sebulan. Tetapi kalau hanya sebatas informasi ringan, maka perlu 2 minggu sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan seminggu sekali sambil berjalan, itu namanya koordinasi. Koordinasi. Berarti selalu ada pantauan. Ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika? Faktor yang membantu. atau ada seseorang yang membantu Bapak? Saya pikir bantuan yang paling bagus itu datangnya dari semua, sehingga cara penanganannya itu dalam bentuk kolektif, tidak per individu, tetapi kolektif. Permasalahannya apa? Dan ayo kita atasi bersama. Itu adalah
pemahaman masing-masing guru dan bersedia untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik, itu saya pikir cukup membantu kepada problem yang ada sekarang. Contoh suatu kasus di kelas 1 ada anak misalnya pintar membaca tapi nakal, nakalnya setengah mati, saking nakalnya mungkin sampai gurunya dilawan. Ini kan problem juga ya. Di satu sisi kita ingin merubah sikapnya sebagai hasil daripada pembelajaran, perubahan perilaku, tapi di sisi lain malah dia mempunyai pelanggaran-pelanggaran yang sampai berat misalnya. Dan bagaimana solusinya? Nah, dalam hal ini bisa di forum rapat itu dimunculkan kasus seperti ini sehingga semua guru tahu dan bisa bersama-sama memberikan solusi. Tetapi kalau problem yang demikian itu bisa diatasi secara cepat, ya jangan menunggu waktu, ya sudah langsung senyapa, kita tidak ada unsur kemudian dan tetap ingin mengadakan perubahan ke arah kebaikan. Berarti suara bersama merupakan solusi terbaik ya, demokrasi. Ya, saya menginginkan semua problem diatasi bersama. Nah, itu menjadi politik bersama. Kemudian dari semua hal yang pernah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dunia etika ini? Ya, saya merasa senang saja dengan sebuah problem kemudian karena kita belajar juga ya untuk menjadikan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada guru, kepada anak. Prinsip dasarnya kita mempunyai prinsip ingin memberikan yang terbaik kepada semua orang. Pengalaman-pengalaman yang demikian terus berjalan seiring dengan perkembangan anak itu sendiri, guru itu sendiri. Gitu. Karena guru pun tidak bisa langsung dirubah dengan gaya kepemimpinan yang bagus seperti ini, tidak bisa. Perlu irama. Utamanya di dalam memilih hal yang demikian ini kesamaan visi, rasa persaudaraan yang kuat itu sangat perlu ditanamkan. Baik Bapak, ini selaku guru saya belum berpengalaman ya Pak ya. Saya hanya langsung menerima keputusan, hanya memberikan pendapat tanpa tahu prosesnya bahwa sulit itu ya Pak ya. Saya nanti akan ambil pelajaran dari ini ya Pak ya, bahwa ada prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pengambilan keputusan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas semua ilmu dan juga pengetahuan baru yang diberikan kepada saya. Insya Allah pengetahuan yang Bapak berikan ini akan menjadi referensi untuk saya ke depannya dalam saya mengambil keputusan. Kemudian terima kasih juga Bapak sudah memberikan banyak dukungan kepada saya terkait dengan program Guru Penggerak ini. Saya juga mohon doa restunya supaya saya nanti diberi kelancaran dalam program Guru Penggerak ini. Baik Bapak, kita akhiri wawancara ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.